Halo, kembali lagi bersama saya, John Sitorus di Spekulasi. Kalau melihat kejadian-kejadian hukum belakangan ini, kasus-kasus hukum seperti kasus Vina, kasus korupsi 271 triliun yang menjadi 300 triliun yang baru direvisi oleh Kejaksaan Agung. Kemudian kasus Jamditfidus versus Polri, kemudian kasus korupsi 8 triliun dan kasus lain-lainnya. Saya kok makin merindukan Pak Mahfud MD ya. Saya yakin teman-teman juga pasti merindukan beliau. Mungkin teman-teman ingat, dulu ketika ada kasus Ferdy Sambo, kemudian ada kasus Rafael Alun Trisambodo, di situ ada satu orang yang benar-benar aktif setiap hari bersuara untuk menyuarakan kasus ini agar tidak tenggelam dari peredaran publik. Tentu Pak Mahfud dong namanya. Ketika itu beliau sedang menjabat sebagai Kemenko Polhukam. Bahkan Pak Mahfud ketika rapat di DPR, berulang kali anggota Komisi 3 dibuat marah sama dia. Anggota Komisi 3 bahkan sampai mencak-mencak saat itu. Mungkin teman-teman masih ingat, ada tajuk Mahfud MD versus Everybody. Sampai sekarang tajuk itu sangat legendaris, sehingga membekas di benak orang-orang sampai saat ini. Yang terbaru ada kasus Vina, mungkin kasus sederhana yang terlihat sangat rumit, diperrumit oleh orang-orang yang banyak berkepentingan di belakangnya. Begitu Pak Mahfud mundur setelah belum setahun, tapi sekarang sudah banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan oleh hukum dan tidak ada pemerintah yang berani bersuara. Padahal nih, kasus Vina ini sangat sederhana. Soal pembunuhan dan pemerkosaan, tinggal cari rekam jejaknya saja. Cari media sosialnya, sangat gampang ditemui. Tapi kenapa Polri sangat sulit untuk menemukan itu? Apalagi jawabannya kalau bukan ada orang-orang besar yang bersembunyi di belakangnya. Spesial untuk kasus Vina, ketidakhadiran Pak Mahfud membuat pemerintah seolah-olah diam. Tak ada penyelesaian, tak ada arah yang jelas. Apalagi sampai tersangkanya ditangkap. Salah tangkap pula. Itu namanya Peggy Setiawan. Kalau kita melihat bukti-bukti yang disodorkan oleh Polri ketika konferensi pers kemarin di Polda Jabar, buktinya itu hanya ijazah. Buktinya hanya ijazah juga dengan rapor, KTP, dan surat-surat sipil lainnya. Ini sangat aneh. Baru pernah terjadi dalam kasus pembunuhan, dalam kasus kriminal, alat buktinya adalah surat-surat sipil.